Hai, ketemu lagi dengan saya Visio Ayudika. Jadi hari ini saya akan sharing tentang kondisi nyeri dan juga kaku pada daerah bahu, atau saya sebut juga dengan frozen shoulder. Nah, untuk kalian yang memiliki atau sedang merasakan rasa nyeri dan juga kaku pada daerah bahu, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Kita akan bahas mengenai frozen shoulder. Jadi apa itu frozen shoulder? Nah, frozen shoulder itu merupakan suatu kondisi kekakuan yang terjadi pada daerah bahu yang disertai dengan rasa nyeri. Nah, keterbatasan ini bisa terjadi karena adanya jaringan ikat di sekitar bahu ini yang mengalami kondisi kekakuan, penebalan, juga peradangan, sehingga lama-kelamaan jaringan ikat ini akan berubah menjadi jaringan parut yang akan menekan dari pergerakan si sendi bahu atau menahan pergerakan dari sendi bahu ini. Jika Anda mengalami kekakuan pada sendi bahu, keterbatasan gerak yang disertai dengan rasa nyeri, misalnya kalian merasa kaku ketika meluruskan tangan ke depan atau mengangkat tangan ke atas, kalian merasa kesulitan dan terasa kaku, nyeri di daerah bahu sini. Kemudian di bagian ke samping atau menyampingkan tangan, kalian juga merasa kaku dan nyeri tertahan di daerah sekitar bahu. Kalian merasa mentok ketika mengangkat tangan dan nyeri. Kalaupun kalian bisa mengangkat tangan ke atas, itu bagian tubuh kalian sisi sini akan ikut ke samping. Jadi kelihatannya akan lurus, padahal ketika Anda luruskan, nah ini juga terbatas. Kemudian gerakan lainnya adalah nyeri dan kaku ketika tangan dibawa ke belakang, akan terasa nyeri dan kaku pada bagian ini. Kalian tidak mampu untuk menggapai bagian atas ini, misalnya hanya seperti ini, segini, dan berbeda dengan tangan sebelahnya. Khusus untuk wanita, misalnya kegiatan yang sering terjadi adalah sulit untuk membuka ataupun memasang dari tali bra. Misalnya kegiatan lainnya adalah kesulitan atau keterbatasan ketika melakukan kegiatan menyisir rambut seperti ini, atau menggaruk kepala seperti ini, atau bahkan ada yang nyeri atau sampai tidak bisa menggosok gigi. Itu beberapa contoh yang dialami ketika Anda mengalami frozen shoulder atau kekakuan sendi. Namun untuk memastikannya, kalian bisa cek ke dokter ataupun fisioterapis kalian. Kemudian siapa saja yang rentan mengalami dari frozen shoulder? Yang pertama dilihat dari segi usia 40 tahun ke atas itu lebih rentan mengalami frozen shoulder. Kemudian jika dibandingkan dengan jenis kelamin, pada perempuan itu juga lebih rentan mengalami frozen shoulder dibandingkan laki-laki. Dan ketika kalian memiliki riwayat trauma atau cedera pada daerah bahu sebelumnya, misalnya seperti patah tulang di sekitar daerah bahu yang memerlukan tindakan operasi, sehingga setelah operasi memerlukan bantuan alat seperti penggunaan sling, wrap shoulder ataupun brace shoulder, kemungkinan akan menyebabkan dari frozen shoulder karena membuat si shoulder ini atau bahu ini akan menjadi istirahat dalam beberapa waktu. Kemudian seseorang yang memiliki riwayat diabetes mellitus, di mana seseorang yang mengalami diabetes itu 10-20% kemungkinan akan mengalami frozen shoulder. Dan seseorang dengan beberapa kondisi penyakit tertentu seperti stroke, kemudian penyakit jantung, hipertiroid ataupun hipotiroid. Nah, ada 3 fase yang dialami seseorang dengan frozen shoulder. Yang pertama adalah fase freezing, yang kedua adalah fase frozen, dan yang ketiga adalah fase thawing. Di mana pada fase freezing ini adalah fase yang paling menyakitkan, nyeri yang dialami dibandingkan fase frozen dan juga thawing. Pada fase freezing ini kalian akan mengalami kaku pada persendian dan juga nyeri pada persendian bahu juga.
Biasanya nyeri ini akan muncul pada malam hari. Kemudian ada fase berikutnya, yaitu ada fase frozen, di mana seseorang mengalami kekakuan dan juga nyeri. Namun fase ini yang lebih dirasakan adalah kekakuannya. Nyerinya tidak bertambah, namun tetap ada. Tetapi yang lebih dikeluhkan adalah kekakuannya. Jadi ketika seseorang datang ke dokter ataupun ke fisioterapis, maka keluhannya adalah bahu saya sangat kaku, dirasakan ketika menggerakkan tangan ke depan ataupun ke belakang dan juga ke samping. Tapi nyerinya tidak begitu seberapa, tapi saya merasakan lebih ke kaku. Nah, itu adalah fase frozen. Kemudian adalah fase thawing yang ketiga, di mana fase ini adalah fase recovery. Kondisi pasien akan jadi normal, nyeri akan berkurang dan juga kekakuan juga akan berkurang dan menurun. Namun pada fase thawing ini kalian juga harus tetap menjaga pola hidup kalian agar tidak kembali mengalami frozen shoulder karena dapat terjadi kembali. Apa yang bisa Anda lakukan ketika Anda mengalami frozen shoulder? Yang pertama, tentunya jangan mendiagnosa diri Anda sendiri dengan hanya membaca Google ataupun menonton video-video melalui media sosial, karena beberapa kondisi itu harus ditentukan dengan pemeriksaan khusus oleh dokter ataupun fisioterapis. Jadi untuk memastikannya, periksakan ke dokter ataupun ke fisioterapis kamu agar penangananmu lebih tepat dan juga optimal. Nah, jangan takut untuk memeriksakan ke fisioterapis karena kamu akan diberikan treatment yang sesuai dengan kondisimu. Kemudian akan diperiksa dan dilakukan beberapa tes-tes spesifik yang terkait dengan kasusmu, dan tentunya kamu akan diberikan latihan yang sesuai dengan kondisimu. Kemudian kamu bisa merubah pola hidupmu menjadi lebih sehat, seperti mengontrol makanan, karena seperti yang saya sebutkan tadi bahwa salah satu faktornya adalah diabetes mellitus. Kemudian rajin berolahraga ringan terkait dengan bahumu, dan tentunya kamu dapat melakukan beberapa latihan-latihan ringan yang bisa kamu lakukan sendiri di rumah. Beberapa latihan sebagai berikut.